Pemirsa, penolakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan ramai di media sosial. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Wuk Wuk berawal dari kemarahan warga kepada pengguna jalan yang menggunakan strobo tak sesuai peruntukan. Media sosial diramaikan dengan gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tak menyalakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Wuk Wuk ini berawal dari kemarahan masyarakat yang menggunakannya tidak sesuai peruntukan. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan aturan penggunaan sirine dan strobo telah diatur pemerintah pusat. Jadi untuk itu aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal hampir nggak pernah tatot-tatot. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya. Penggunaan lampu rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dan hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran. Penggunaan rotator pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang atau pidana 1 bulan dan denda Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya sejumlah warga menyatakan tidak setuju dengan gerakan Stop Strobo ilegal ramai di media sosial. Seperti apa tanggapan dari masyarakat umum dan praktisi keselamatan berkendara perihal fenomena tersebut? Setuju sekali, karena menurut saya itu sangat mengganggu di jalan. Karena pada saat di jalan itu kita butuh konsentrasi ya, perhatian ya. Jadi dan sudah ada aturannya juga, sudah ada undang-undangnya yang harus diutamakan siapa-siapanya seperti itu. Tentunya saya setuju ya, karena kalau misalkan dilihat dari urgensinya, kadang ketika lagi macet semua juga lagi nggak bisa gerak seperti itu. Sedangkan kalau misalkan strobo ilegal ini kan berarti dia memaksakan diri supaya dia diberikan jalan. Sedangkan kondisi di jalanan lagi macet dan semua orang ingin cepat seperti itu. Jadi harusnya lebih mengutamakan urgensi seperti yang darurat kayak ambulans seperti itu. Legal gimana nih Bapak, setuju atau enggak? Ya setuju, diberantas lah. Prinsipnya saya sangat tidak setuju. Karena sipil itu tidak baik lah. Kecuali ambulan ya. Ambulan ya ideal. Terus kalau pejabat juga ya paling ya maksimal RI1, RI2 kan gitu. Iya enggak? Iya. Pada dasarnya saya setuju. Gerakan ini harus dilakukan agar para pengguna baik yang legal menggunakan hanya dalam menggunakan strobo dan sirine, mereka juga harus berhati-hati kalau tidak penting tidak menggunakan peralatan tadi, sirine ataupun strobo tadi, dengan cara merencanakan perjalanan mereka. Kita tahu yang hidup di Jakarta, kemacetan merupakan kegiatan hal-hal yang sehari-hari kita temukan. Penolakan sirine, strobo, dan rotator digunakan secara ilegal di jalan ramai di media sosial. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho tengah mengevaluasi penggunaan sirine dan strobo oleh pihak-pihak yang tidak berhak menggunakannya. Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bukukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya pada saat kapan menggunakan sirine termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk Korlantas sementara kita bekukan. Semoga tidak usah harus pakai tatot lagi lah. Setuju ya? Tak sembarangan kendaraan atau mobil boleh menggunakan lampu strobo atau lampu rotator, dan berikut sejumlah kendaraan yang diperbolehkan gunakan lampu strobo atau rotator berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit.
Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Ketujuh, konvoy atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Sementara itu pemirsa, warna lampu isyarat pun tidak bisa sembarangan. Warna lampu-lampu tersebut memiliki arti tersendiri dan berikut 3 warna lampu strobo beserta artinya. Pertama, warna lampu isyarat biru dan sirine digunakan untuk kendaraan kepolisian negara Republik Indonesia. Kedua, lampu isyarat merah dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue, dan jenazah. Kemudian ketiga, lampu isyarat kuning tanpa sirine digunakan untuk kendaraan bermotor atau mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan dan angkutan barang khusus. Lampu strobo identik dengan kendaraan darurat seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan polisi, sehingga terdapat larangan bagi kendaraan pribadi gunakan lampu tersebut. Dan berikut alasan larangan penggunaan lampu strobo pada kendaraan pribadi. Pertama, mengganggu konsentrasi pengendara lain. Cahaya strobo yang mencolok dapat menarik perhatian dan mengganggu fokus pengemudi lain sehingga berpotensi memicu kecelakaan. Kedua, meniru kendaraan darurat. Penggunaan strobo oleh kendaraan pribadi dapat membingungkan pengguna jalan lain sehingga menghambat pergerakan kendaraan darurat yang sedang bertugas. Ketiga, melanggar peraturan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 tentang penggunaan lampu strobo hanya untuk kendaraan tertentu yang memiliki kewenangan khusus. Sementara itu pemirsa, ada sanksi yang mengintai bagi pengendara yang pakai dan salah gunakan lampu strobo atau lampu rotator. Berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagi pengendara yang menyalahgunakan lampu strobo atau lampu rotator maka akan dikenai sanksi pidana, hukuman kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimum Rp250.000.